Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali membahas salah satu putri dari Kekaisaran Rusia yang sayangnya saat ini telah berakhir. Putri tersebut adalah Grand Duchess Ksenia Alexandrovna yang merupakan putri Tsar Alexander III dan saudara dari Tsar terakhir Rusia, yakni Tsar Nicholas II. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya sebagai anggota kerajaan Romanov yang berhasil selamat dari peristiwa berdarah tahun 1918 oleh revolusi Bolshevik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Princess Mary Louise yang merupakan cucu Ratu Victoria yang menjanda sepanjang hidupnya, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Grand Duchess Ksenia Alexandrovna lahir pada tanggal 6 April 1875 di Istana Anikov. Dia adalah putri sulung di antara 6 bersaudara Tsarevich Alexander dan istrinya Grand Duchess Maria Feodorovna dari Rusia yang sebelumnya bernama Putri Dagmar dari Denmark. Setelah pembunuhan kakek dari pihak ayah Tsar Alexander II dari Rusia pada tanggal 13 Maret 1881, ketika itu Ksenia berusia 5 tahun. Ayahnya naik tahta Rusia sebagai Kaisar Alexander III. Ini adalah masa yang sulit secara politik, penuh dengan ancaman teroris. Demi alasan keamanan, Alexander III pindah bersama keluarganya dari Istana Musim Dingin ke Istana Gatsina. Di sana, Ksenia dan saudara-saudaranya menikmati masa kecil yang relatif sederhana. Tidur di ranjang bayi, bangun jam 6 pagi, dan mandi air dingin setiap pagi. Kamar mereka dilengkapi perabotan sederhana meskipun nyaman. Seperti saudara laki-lakinya, Ksenia dididik oleh guru privat dengan penekanan khusus pada pembelajaran bahasa asing. Selain bahasa Rusia aslinya, Ksenia belajar bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Dia belajar memasak, pertukangan kayu, dan membuat boneka serta pakaian untuk teater mereka. Dia juga menikmati berkuda dan memancing di perkebunan Gatsina, menggambar yang konon katanya dia punya bakat khusus, lalu senam, menari, dan bermain piano. Seluruh keluarganya menikmati liburan keluarga di rumah kakek nenek dari pihak ibu di Denmark, yakni di Kastil Fredensborg. Pada kunjungan tersebut, ia bertemu dengan sepupu dan teman seumur hidupnya, yakni Putri Mary dari Yunani, Putri Raja George I dari Yunani, dan istrinya yang lahir di Rusia, yakni Ratu Olga. Ksenia pada akhirnya menikah dengan sepupu pertama dari pihak ayah, yakni Adipati Agung Alexander Mikhailovich dari Rusia. Pada awalnya, ia bermain bersama sebagai teman pada tahun 1880-an. Alexander, yang biasa dipanggil Sandro, juga merupakan teman kakaknya, yakni Nicholas. Pada tahun 1886, Alexander yang berusia 20 tahun bertugas di Angkatan Laut. Ksenia yang berusia 11 tahun mengiriminya sebuah kartu ketika kapalnya berada di Brazil. Kartu tersebut berisikan, "Doa terbaik dan cepat kembali, pelautmu Ksenia." Pada tahun 1889, Alexander menulis tentang Ksenia. Dia berumur 14 tahun. Menurutku, dia menyukaiku. Pada usia 15 tahun, meski Ksenia dan Alexander ingin menikah, orang tuanya enggan karena Ksenia masih terlalu muda dan mereka tidak yakin dengan karakter Alexander. Tsarina Maria Feodorovna mengeluhkan kesombongan dan kekasaran Alexander. Baru pada tanggal 12 Januari 1894, orang tua Ksenia menerima pertunangan tersebut setelah ayah Alexander, yakni Adipati Agung Michael Nikolaevich dari Rusia, turun tangan. Pasangan itu akhirnya menikah pada 6 Agustus 1894 ketika Ksenia berusia 19 tahun di Kapel Saint Peter dan Paul di Istana Peterhof.
adik perempuan Xenia, Olga, menulis tentang kegembiraan pernikahan tersebut. Kaisar sangat bahagia. Itu adalah kali terakhir saya melihatnya seperti itu. Mereka menghabiskan malam pernikahan mereka di istana Ropsa dan bulan madu mereka di Al Tudor, tanah milik Alexander di Crimea. Selama bulan madu, ayah Xenia, Alexander III, jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 1 November 1894. Setelah kematiannya, kakak laki-laki tertua Xenia mewarisi mahkota dan menjadi Tsar Nicholas II yang baru. Xenia berkontribusi besar pada kegiatan amal. Dia adalah anggota Asosiasi Patriotik Wanita sejak tahun 1903. Xenia menjadi pelindung Great Society of St. Petersburg yang mengasuh anak-anak kelas pekerja miskin saat orang tua mereka bekerja. Dia menaruh minat khusus pada rumah sakit untuk pasien tuberkulosis di Crimea. Mungkin dipengaruhi oleh saudara laki-lakinya George yang menderita penyakit tersebut. Dia juga merupakan pelindung Asosiasi Kesejahteraan Angkatan Laut Maritim yang merawat para janda dan anak-anak personil Angkatan Laut. Xenia mendirikan Asosiasi Xenia untuk kesejahteraan anak pekerja dan penerbang. Selain itu, dia adalah pelindung Institut Kresinsky, sebuah sekolah asrama di Saint Petersburg untuk 350 siswa. Pada tanggal 25 Januari 1904, Xenia mencatat dalam buku hariannya bahwa perang telah diumumkan antara Rusia dan Jepang. Ketika perang pecah, terjadi kerusuhan di Rusia. Pada suatu hari Minggu yang dingin di bulan Januari 1905, lebih dari 150.000 orang yang damai mendekati istana musim dingin di bawah kepemimpinan Pastor Gapon. Rakyat ingin menyampaikan petisi kepada Tsar. Polisi Saint Petersburg telah meminta bantuan tentara yang kemudian melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang mengakibatkan 143 korban jiwa. Hari itu dikenal sebagai Minggu Berdarah dan menandai titik balik dalam hubungan antara Tsar dan rakyatnya. Pada bulan Februari, paman Xenia, Sergei, terbunuh oleh bom di Moskow. Xenia ingin bersama bibinya Ella, tapi diberitahu bahwa situasi terlalu berbahaya. Xenia jengkel mendengar kekalahan militer Rusia di Korea. Xenia berada di Crimea di rumah mereka di Al Tudor bersama suami dan anak-anaknya ketika berita tentang pemberontakan armada Laut Hitam sampai kepada mereka. Pada bulan Oktober, kakaknya terpaksa menyetujui pembentukan Duma sebagai konsesi kepada rakyat. Beberapa keluarga Xenia melihatnya sebagai akhir dari otokrasi Rusia. Suaminya, Sandro, telah mengundurkan diri dari jabatannya di Kementerian Kelautan Pedagang. Xenia dan keluarganya menghabiskan Natal di Al Tudor karena tidak aman untuk melakukan perjalanan ke utara. Ketika Perang Dunia I pecah, Xenia berada di Prancis sementara janda permaisuri berada di London. Mereka mengatur untuk bertemu di Calais, di mana kereta pribadi janda permaisuri sedang menunggu untuk membawa mereka ke Rusia. Karena yakin bahwa Kaisar Wilhelm II Jerman akan mengizinkan mereka lewat. Sesampainya di Berlin, mereka menemukan jalur ke Rusia telah ditutup. Mendengar bahwa keluarga Yusupov juga berada di Berlin, janda permaisuri memerintahkan agar mereka bergabung dengannya di kereta. Situasi buruk pun terjadi di Berlin, hingga akhirnya kereta api diizinkan melakukan perjalanan ke Denmark dan kemudian ke Finlandia. Sesampainya kembali di Rusia, Xenia terjun ke dalam pekerjaan perang, menyediakan kereta rumah sakit sendiri dan membuka rumah sakit besar untuk yang terluka. Dia juga mengetuai Xenia Institute yang menyediakan kaki palsu bagi orang cacat. Pada bulan Februari 1916, Xenia melakukan perjalanan ke Kiev setelah sakit untuk menemui ibu dan saudara perempuannya Olga. Adiknya akhirnya pernikahan pertamanya dibubarkan oleh Tsar dan menikah pada November 1916 dengan Nikolai Kulikovsky di hadapan janda permaisuri di Kiev. Namun Xenia tidak hadir. Pada tanggal 28 Oktober 1916, karena semakin tertekan oleh kesulitan yang dihadapi Rusia, Xenia menulis kepada ibunya, berspekulasi tentang apa yang akan dilakukan ayahnya. Xenia, ibunya dan saudara perempuannya Olga mendesak Adipati Agung Nicholas Mikhailovich untuk menulis surat kepada Tsar untuk memperingatkannya tentang pengaruh Tsarina dalam urusan pemerintahan. Nicholas
bahkan tidak membuka amplopnya. Sarina membacanya dan menuduh Grand Dukes merangkak di belakang ibu dan saudara perempuannya. Menyadari bahayanya, Xenia dan keluarganya pindah ke Aitudor di Crimea. Dari sana, Xenia mendengar tentang pembunuhan Rasputin dan merasa malu dengan kejadian tersebut. Menantu Xenia adalah salah satu pembunuhnya. Pada awal tahun 1917, Xenia berharap ibunya dapat membuat kakaknya memahami situasi yang sedang runtuh di Rusia. Dia menulis dengan putus asa, berharap dia akan membujuknya. Ibunya merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia tidak berniat kembali ke Saint Petersburg dari Kiev. Pada 19 Februari 1917, Xenia kembali ke Saint Petersburg di istananya. Pada tanggal 25 Februari, dia menulis dalam buku hariannya ada gangguan di kota. Bahkan, ada penembakan ke arah kerumunan. Pada tanggal 1 Maret 1917, ia menulis rumor yang beredar bahwa kereta Nicholas telah dihentikan dan bahwa ia terpaksa turun tahta. Xenia mencoba menemui kakaknya, tetapi izinnya ditolak oleh pemerintahan sementara Rusia. Karena tidak melihat masa depan di mana dia berada di Saint Petersburg, Xenia berangkat ke Aitudor pada tanggal 6 April, tepat pada ulang tahunnya yang ke-42. Xenia tiba di Aitudor, di mana dia bergabung dengan ibu, suami, dan saudara perempuannya pada tanggal 28 Maret 1917. Pada akhir November, Xenia sempat menulis kepada saudara laki-lakinya Nicholas yang saat itu berada di Tobolsk di Siberia. Pada tahun 1918, saat berada di Crimea, Xenia mengetahui bahwa saudara laki-lakinya, Nicholas II, istrinya, dan anak-anak mereka telah dibunuh oleh kaum Bolshevik. Saudara laki-lakinya yang lain yang masih hidup, Michael, dibunuh dengan cara ditembak sebulan sebelumnya di luar Perm. Saat tentara merah mendekat ke Crimea, Xenia dan ibunya, Janda Permaisuri Maria, melarikan diri dari Rusia pada tanggal 11 April 1919 dengan bantuan Ratu Alexandra dari Inggris yang merupakan saudara perempuan Janda Permaisuri Maria. Raja George V dari Britania Raya mengirim kapal perang Inggris HMS Marlborough yang membawa mereka dan 16 Romanov lainnya, termasuk 5 putranya, dari Crimea melalui Laut Hitam ke Malta dan kemudian ke Inggris. Xenia tetap di Inggris Raya, sementara Janda Permaisuri Maria setelah tinggal di Inggris ditemani oleh Olga memilih tinggal di Villa Widor di luar Copenhagen di Denmark. Pada tanggal 17 Mei 1920, Xenia telah diberikan surat administrasi sebagai kakak perempuan tertua dan pewaris tanah milik saudara laki-lakinya Nicholas di Inggris senilai 500 pound sterling Inggris. Suaminya Sandro saat itu tinggal di Paris. Pada tahun 1925, situasi keuangan Xenia menjadi sangat menyedihkan. Raja George V, yang merupakan sepupu pertamanya, mengizinkannya untuk menetap di Frogmore Cottage di Home Park, Windsor, yang sangat dia syukuri. Kemudian, dia harus berurusan dengan klaim palsu Anna Anderson sebagai keponakannya, yakni Grand Duchess Anastasia Nikolaevna dari Rusia yang terbunuh. Pada bulan Juli 1928, 10 tahun setelah kematian Nicholas dan Alexandra, keluarganya secara hukum dianggap meninggal. Xenia dan keluarganya berharap untuk mengambil kepemilikan tanah Langinkoski di Kotka, Finlandia, tetapi ini sia-sia. Xenia mengunjungi ibunya, Janda Permaisuri di Denmark sesering mungkin. Ibunya tinggal di sebuah villa Widor yang dia dan saudara perempuannya Alexandra beli di pantai Denmark di utara Copenhagen. Pada tahun 1928, ibu Xenia jatuh sakit parah dan meninggal pada tanggal 13 Oktober. Setelah kematian ibunya, penjualan tanah Widor dan perhiasan Janda Permaisuri menghasilkan sejumlah pendapatan. Pada tanggal 26 Februari 1933, suami Xenia, Sandro, meninggal. Xenia dan putra-putranya menghadiri pemakamannya pada tanggal 1 Maret di Roquebrune Cap Martin di selatan Prancis. Pada bulan Maret 1937, Xenia telah pindah dari Frogmore Cottage di Windsor Bridge Park ke Wilderness House di halaman istana Hampton Court. Dia tinggal di sana sampai kematiannya pada tanggal 20 April 1960. Meskipun keadaannya berkurang selama hidupnya, Xenia meninggalkan sebuah perkebunan kecil kepada kerabatnya yang tersisa.
Xenia memiliki hubungan dekat dengan saudara laki-lakinya Nicholas II dan istrinya sebelum mereka menikah. Sumber kebencian berangsur-angsur tumbuh antara Xenia dan Alexandra karena Xenia telah melahirkan 6 putra yang sehat, sementara Alexandra memiliki 4 putri dan putra satu-satunya Alexei Nikolaevich didiagnosis menderita hemofilia. Kesehatan putra-putra Xenia yang kuat selalu menjadi sumber antagonisme dalam benak Alexandra. Baru pada tahun 1912, Xenia mengetahui dari saudara perempuannya, Olga, bahwa Alik mengakui bahwa Alexei menderita hemofilia. Kelahiran Alexei menyebabkan Alexandra memperoleh kendali penuh atas suaminya, mencoba mencari obat untuk penyakit putranya. Alexandra jatuh di bawah pengaruh Rasputin. Seperti seluruh keluarganya, Xenia sangat skeptis terhadap Rasputin. Hubungan keluarga menjadi tegang. Xenia memang tetap dekat dengan kakaknya yang sering berkunjung saat berada di Crimea, berjalan bersama keponakannya Olga dan Tatiana. Namun saudara iparnya jarang berkunjung. Selain Nicholas, Xenia mengabdi pada 2 saudara laki-lakinya yang lain, yakni Adipati Agung George Alexandrovich dari Rusia dan Adipati Agung Michael Alexandrovich. Pada tahun 1899, George meninggal karena kecelakaan sepeda motor yang menimbulkan trauma. Grand Duke Michael menikah tanpa izin Tsar dengan Natasha Sergeyevna Wolford. Pasangan itu diasingkan sebagai hukuman. Xenia rela mengabaikan hal ini karena masalah perkawinannya telah membuatnya lebih pengertian. Dia menerima Michael dan Natalia pada tahun 1913 di Cannes di Prancis. Xenia mencoba berbicara dengan kakaknya Nicholas tentang Michael dan diberitahu bahwa dia dapat kembali ke Rusia kapan saja. Tetapi Natalia tidak bisa. Xenia membantu memulihkan hubungan antara Michael dan ibu mereka, yakni janda permaisuri. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang putri Romanov yakni Grand Duchess Xenia dari Rusia. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel tim Story Dunia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.